Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Wildani, NIM T 2019-1214. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai sistematika laporan penelitian tindakan kelas yang menjelaskan tentang bab kedua, yaitu pembahasan yang isinya tentang pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara itu, jenis penelitiannya misalnya dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi, atau jenis-jenis lainnya. Dalam penentuan pendekatan ini dan jenis penelitian ini harus diikuti oleh alasan-alasan yang kuat. Nah, dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, yaitu tingkah laku, cara pandang, motivasi, dan sebagainya. Dengan keseluruhan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Nah, artinya pendekatan ini dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka. Pada umumnya, penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, di mana keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Robert Bogdan dan Stephen J. Taylor, seorang pakar ilmu sosial, dalam bukunya yaitu Introduction to Qualitative Research Methods, yang dialih bahasanya oleh Arif Furhan, yaitu seseorang pakar ilmu sosial, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, ucapan atau tulisan yang dapat diamati oleh orang-orang itu sendiri. Nah, menurut mereka, pendekatan itu menunjukkan setting atau individu-individu. Dalam settingan itu, secara keseluruhan, subjek penyelidikannya baik berupa orang ataupun individu, dan tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah serta menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Adibah, NIM T 2019-1216. Di sini saya akan menjelaskan lokasi, waktu, dan subjek. Lokasi penelitian adalah tempat penelitian. Contohnya yaitu SDN Negeri Gesi Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Penulis memilih sekolah tersebut sebagai tempat penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Penulis merupakan salah satu tenaga pendidik sekolah, sehingga penulis memilih kondisi sekolah, karakteristik siswa, serta proses pembelajaran yang berlangsung. Waktu penelitian. Waktu penelitian yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Waktu untuk melaksanakan penelitian itu sekitar 2 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021. Subjek penelitian
yaitu siswa. Nah, contohnya seperti siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gresik tahun pelajaran 2010-2011 yang berjumlah 28 orang siswa yang terdiri dari 18 orang siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azi Nur Ferdana, NIM T 2019-1219. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu prosedur penelitian. Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, adapun langkah-langkah atau prosedur umum yang dapat dilakukan meliputi yang pertama yaitu pengembangan atau penetapan fokus masalah penelitian. Salah satunya yaitu dapat merasakan adanya masalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas harus benar-benar merupakan masalah yang dihadapi oleh guru atau dalam praktik pembelajarannya. Yang kedua yaitu perencanaan tindakan perbaikan. Salah satunya perumusan atau formulasi solusi dalam membentuk hipotesis tindakan agar dapat menyusun hipotesis tindakan yang dengan tepat. Maka peneliti dapat melakukan yang pertama yaitu kajian teoretik di bidang pembelajaran, kajian hasil penelitian yang relevan, diskusi dengan teman sejawat, kajian pendapat dari para pakar, merefleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Yang selanjutnya yaitu ada analisis kelayakan hipotesis tindakan. Pada langkah ini, peneliti perlu mengkaji kelayakan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperolehnya, baik dari segi jarak ataupun antara kondisi real dengan situasi yang ideal untuk dijadikan rujukan. Yang selanjutnya yaitu persiapan tindakan. Hal yang perlu dilakukan dalam hal ini, langkah-langkahnya antara lain: yang pertama, membuat skenario pembelajaran; yang kedua, mempersiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan; yang ketiga, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data; yang keempat, melakukan simulasi pelaksanaan tindakan. Yang selanjutnya, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi. Salah satunya, pelaksanaan tindakan setelah semua kegiatan persiapan selesai, maka akan ada tindakan perbaikan yang direncanakan, kemudian akan dilakukan dalam situasi yang nyata. Titik pada kegiatan ini merupakan kegiatan dalam fokus tindakan kelas. Selanjutnya ada analisis dan refleksi. Yang keempat, analisis data atau analisis data merupakan proses penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengorganisasikan secara urut atau sistematis rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas, refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah atau tidak akan terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil. Yang selanjutnya yaitu perencanaan tindak lanjut. Hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah terdapat mengatasi masalah tersebut. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu diadakannya tindakan perbaikan lanjutan yang akan diperbaiki, atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan siklus penelitian. Pada pelaksanaan siklus penelitian, peneliti menjelaskan beberapa siklus PTK atau penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan. Contohnya pada perencanaan siklus penelitian berdasarkan penelitian tindakan kelas menurut model Kurt-Lewin, maka dapat diperinci beberapa siklus sebagai berikut. Siklus 1 yaitu langkah-langkah dari siklus 1 berupa yang pertama yaitu tahap perencanaan,
yang kedua tahap pelaksanaan atau tindakan, yang ketiga inti, dan yang keempat penutup. Selanjutnya siklus 2 yaitu berisi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua awal, yang ketiga inti, dan yang keempat penutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizal, NIM T 2019-1228. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data dapat disebut dengan teknik tes dan non-tes, berupa angket, wawancara, observasi partisipatif, observasi non-partisipatif, atau tes, seperti pilihan ganda, uraian, menjodohkan, atau jawaban singkat. Untuk alat pengumpulan data berupa pengembangan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Yang kedua, teknik tes. Tes digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa pada materi. Wawancara. Wawancara digunakan untuk melengkapi informasi mengenai pembelajaran dan partisipasi siswa. Pada poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Eka Wahyuningsih, NIM T 2019-1235. Di sini saya akan menjelaskan tentang keabsahan data. Di sini, uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Kemudian kriteria utama data hasil penelitian adalah yang pertama valid, yang kedua reliable, dan yang terakhir objektif. Di sini ada strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan validitas, meliputi 4 langkah. Yang pertama validitas muka, yang kedua triangulasi, yang ketiga refleksi kritis, dan yang terakhir catalytic validity. Di sini untuk meningkatkan validitas penelitian tindakan kelas dengan minimalkan subjektivitas melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagian pembanding. Kemudian di sini saya memberikan contoh, yaitu dalam melakukan wawancara dengan pengawasan pendidikan agama Islam terkait pengawasan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian di sini peneliti juga melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam apakah yang disampaikan oleh pengawas pendidikan agama Islam sesuai dengan kenyataan, serta melakukan pengecekan dokumen dari buku tamu. Kemudian lanjut kepada indikator kinerja. Di sini sesuai dengan penamaannya, kata indikator kinerja atau performance indikator tersusun atas kata indikator atau indicate, berarti menunjukkan, dan kinerja atau prestasi atau performance. Secara lengkap, indikator kinerja adalah tanda-tanda yang dijadikan petunjuk atau mengukur pencapaian kinerja. Di sini saya memberikan contoh. Dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan strategi critical incident atau pengalaman penting untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 5 di SDN Kalo-Kalo, Kecamatan Lainia, Kabupaten Konawe Selatan, tahun pelajaran 2016-2017 yang diperoleh sebagai indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini adalah
Jika minimal 70%, siswa telah memperoleh nilai 70, berarti kriteria ketuntasan belajar minimal. Seseorang siswa dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar secara individu apabila siswa tersebut telah mendapat nilai 70 atau kriteria. Kemudian atau lebih mudahnya dapat disimpulkan bahwasanya indikator kinerja merupakan tolak ukur atau yang dijadikan acuan dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fatmawati, NIM T 2019-1239. Saya di sini akan menjelaskan tentang tim penelitian dan jadwal penelitian. Untuk yang pertama yaitu tim penelitian. Sesuai dengan salah satu ciri atau karakteristik penelitian kualitatif, yaitu di sini manusia sebagai alat atau instrumen penelitian tindakan kelas. Maka di sini kehadiran peneliti sangat diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat atau pemberi tindakan. Berarti di sini peneliti sebagai pengamat penelitian tindakan kelas atau pelaksana penelitian tindakan kelas. Sebagai pengamat, peneliti mengamati aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dan dibantu oleh teman sejawat, yakni rekan guru. Yang kedua yaitu jadwal penelitian. Jadwal penelitian merupakan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas, mulai dari persiapan sampai menyelesaikan penulisan laporan. Pada bagian ini dijelaskan pula jadwal pelaksanaan yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Umumnya, jadwal penelitian ini disajikan dalam bentuk gambar atau diagram. Maka kalian bisa lihat contoh dari penyajian jadwal penelitian yang digambarkan dalam bentuk diagram di dalam makalah kami. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.